Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Hari ini ada aku, Vio. Ada aku, Wita. Aku Namira. Dan aku Nadira. Kami berempat hari ini akan membahas isu mengenai perempuan yang cenderung lebih banyak di PHK di masa pandemi seperti ini. Apalagi masa pandemi ini kan belum berakhir ya teman-teman, sehingga semakin banyak aspek-aspek kehidupan yang dipengaruhi, terutama pekerjaan nih. Iya, Vio, betul banget. Jadi kan sebelumnya juga kita udah sempat-sempat cari ya artikel, dan ternyata artikel mengenai pengurangan pegawai ini lebih banyak yang membahas tentang perempuan ini lebih banyak di PHK dibandingkan laki-laki. Terus juga kita udah sempat melakukan survei dan ternyata hasilnya sama dengan artikel tersebut, yaitu perempuan lebih banyak di PHK dibandingkan laki-laki. Mungkin sebelum kita bahas ke topik utamanya, aku bakal jelasin dulu apa sih perbedaan jenis kelamin dan gender terkait isu ini juga. Jadi jenis kelamin itu hal-hal yang bersifat universal dan biologis serta tidak bisa diubah seperti kromosom X untuk perempuan dan Y untuk laki-laki. Kalau gender itu sendiri apa ya Nadira? Nah, sedangkan untuk gender itu sendiri terkait dengan peran dalam kehidupan sosial dan juga setiap tempat memiliki budaya yang berbeda dalam menilai peran laki-laki dan perempuan. Oh iya, dan juga ya Nat, laki-laki dan perempuan ini memiliki sifat yang berbeda. Ada maskulinitas yang didominasi oleh laki-laki dan juga feminitas yang didominasi oleh perempuan. Sehingga ada nih namanya stereotip preskriptif yang membuat orang-orang jadi berperilaku sesuai dengan ekspektasi nih di lingkungannya. Karena ketika dilanggar, maka orang yang melanggar tersebut akan mendapatkan punishment dari lingkungannya. Kalau menurut Wita gimana nih? Iya, Vi. Aku sepakat banget sih, tapi setauku juga kalau misalkan stereotip preskriptif ini dilanggar, itu respon orang-orang juga kayak lebih ekstrim gitu. Jadi itu misalnya ekstrim itu kayak orang-orang jadi kayak malah marah-marahin dia, kayak maki-maki dia, punya lebih ekstrim gitu deh. Dan ada juga nih lawannya, yaitu stereotip deskriptif. Nah, stereotip deskriptif ini respon orang-orang nggak se-ekstrim lah, nggak se-ekstrim yang stereotip preskriptif tadi. Misalnya itu kayak kita nih sebagai perempuan tapi kita kerja di bidang teknik itu kan orang-orang mungkin kayak oh masa sih perempuan kerjanya di teknik nggak sampai yang kayak marah-marahin gitu loh ya kan. Nah tapi ya kalau misalnya juga Vio kayak ngomongin femininitas dan maskulinitas, tapi sebenarnya ya kalau misalkan dari pengalaman aku terkait dengan feminim dan maskulin itu kayak relatif nggak sih, maksudnya kan kayak perempuan juga mungkin punya sisi maskulin dan laki-laki juga mungkin punya sisi feminim. Ya nggak sih Nam kayak gitu? Iya, aku setuju banget. Tapi kayaknya tuh masih banyak loh masyarakat yang masih nggak memandang, masih terlalu membedakan antara femininitas dan maskulinitas. Kayak bisa dilihat dari hasil survei yang udah kita lakuin, kalau ternyata tuh responden banyak yang menganggap perempuan katanya lebih cocok untuk di rumah mengurus anak dan mengurus rumah tangga, sehingga perempuan-perempuan yang di PHK itu lebih banyak daripada laki-laki. Belum lagi ternyata ada juga yang memandang kalau laki-laki katanya lebih kuat dan berguna dibandingkan perempuan di dalam lingkungan pekerjaan itu sendiri. Kalau Nadira sendiri pernah nggak sih ngelihat isu-isu kayak gini? Sering banget, nah misalnya nih kita ambil contoh aja ya di sekitar kita, kayak ngelihat teknisi listrik atau air gitu kan. Kebanyakan kan laki-laki, tapi karena stereotip masyarakat yang berpikir bahwa perempuan hanya bisa mengurus rumah tangga, padahal perempuan juga bisa loh kerja sebagai teknisi atau mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Dan begitu pun juga sebaliknya, laki-laki juga bisa loh mengerjakan pekerjaan rumah seperti cuci piring, cuci baju, mengurus anak, dan sebagainya. Gimana nih, Vio? Iya, setuju. Bener banget nih, Nadira. Tapi sayangnya nih, Nat, sampai sekarang nih, masih ada yang namanya ketidaksetaraan gender. Dan lebih banyak yang menjadi korbannya adalah perempuan. Karena perempuan itu dianggap memiliki kualitas hidup yang rendah di beberapa aspek, terutama di pekerjaan.
Apalagi di masa pandemi COVID kayak gini nih sekarang, mulai bermunculan tuh isu-isu pengurangan pegawai di beberapa perusahaan tertentu. Oke, tadi kan kita udah bahas fenomena-fenomena yang terjadi ya terkait gender, kayak tadi femininitas, maskulinitas, terus juga tadi Pio baru banget bilang ketidaksetaraan gender. Sekarang gimana langsung aja kita sharing hasil analisis kita berdasarkan wawancara dan survei yang udah kita lakuin mengenai fenomena pengurangan pegawai di masa pandemi. Sebelum kita bahas hasil wawancara itu sendiri, aku bakal jelasin background info tentang narasumber-narasumber kita. Jadi narasumber yang pertama itu seorang wanita berinisial X. X saat ini sudah berusia 28 tahun dan sudah bekerja kembali sebagai desain interior di salah satu perusahaan. X adalah salah satu pegawai perempuan yang terkena dampak dari pengurangan pegawai di masa pandemi ini. Nah, untuk narasumber kita yang satunya, mungkin Nadira bisa lebih menjelaskan. Oke, sedangkan narasumber kita kedua itu merupakan seorang laki-laki berinisial N dan berusia 19 tahun yang saat ini sedang berkuliah di salah satu universitas swasta dan juga salah satu yang terkena dampak pengurangan pegawai di mana N sebelumnya bekerja di salah satu bioskop. Oke, jadi sebelum kami melakukan wawancara ini, kami juga melakukan survei di sosial media melalui polling dan juga isian singkat terkait lebih banyak mana sih antara pekerjaan perempuan dan pekerja laki-laki yang di PHK pada saat pandemi ini. Nah, hasil surveinya ini boleh dijelasin dong Wita lengkapnya bagaimana biar kita semua bersama teman-teman yang lain juga bisa sharing seperti apa sih sebenarnya. Oke, Vio. Tadi kan Vio kasih tahu ya kalau misalkan teknik dari surveinya itu ada dua, ada yang polling sama ada yang isian singkat. Iya. Kalau misalkan untuk hasil survei yang polling itu memang banyak masyarakat yang tahunya kalau misalkan perempuan itu lebih banyak di PHK dibandingkan laki-laki. Lalu untuk jawaban yang isian singkat itu, yang satu dari survei itu, rata-rata mereka itu berpendapat kalau misalkan kenapa sih perempuan itu lebih banyak di PHK daripada laki-laki. Karena mereka menganggap laki-laki itu lebih banyak bisa dibandingkan perempuan. Nah, ini tuh berkaitan banget loh sama perspektif psikologi gender yang berkaitan dengan karakteristik individu yang ada dua itu, yang ada agentik sama yang komunal. Nah, kalau misalkan dari jawaban teman-teman, masyarakat di survei kita, itu bilang kalau kita menyimpulkan kalau misalkan perempuan ini cenderung di PHK karena memiliki karakteristik komunal. Mungkin bisa dijelasin lebih dulu nih sama Namira, karakteristik komunal sama agentik itu bedanya apa? Aku akan jelasin ke teman-teman mengenai perbedaan dari dua karakteristik ini ya. Jadi karakteristik komunal ini menunjukkan perilaku yang berfokus pada hubungan dengan orang lain. Umumnya karakteristik komunal ini menunjukkan sifat yang peduli, penyayang, terus juga mengurus orang lain dan lain-lain. Yang cenderung tuh banyak di perempuan. Sedangkan kebalikan dari komunal itu sendiri ada karakteristik agentik. Karakteristik agentik ini karakteristik yang lebih berorientasi pada pencapaian terkait pekerjaan. Jadi dia kayak kerja keras, ambisius, terus terkait kesuksesan. Umumnya dimiliki oleh pria. Kelihatan kan perbedaannya seperti apa? Mungkin Nadira bisa ngasih contoh nyatanya nih dari kedua narasumber kita. Oke, dari penjelasan Namira tadi, aku bakal ngasih contoh berdasarkan narasumber kita nih. Ternyata kedua karakteristik tersebut ada di kedua narasumber kita. Untuk narasumber X, ia cenderung memiliki karakteristik komunal di pekerjaan barunya, karena lingkungan pekerjaannya yang lebih kekeluargaan dan terbuka satu sama lain, sehingga suasana nyaman. Sedangkan karakteristik agentik yang dimiliki oleh narasumber X terlihat di pekerjaan sebelumnya, yaitu X menjadi seorang pemimpin di departemennya
dan pernah berdebat dengan atasannya saat menandatangani surat pengunduran diri. Gimana nih, Vi, di narasumber N? Oke, nah jadi selain itu, kalau di narasumber kita yang kedua, narasumber N ini, dia juga sama punya karakteristik keduanya, di mana karakteristik komunalnya itu terlihat apabila narasumber N ini menuruti apa yang diminta sama rekan kerjanya. Dan untuk karakteristik agentiknya, N ini adalah seseorang yang pekerja keras, di mana ia senang nih kalau misalnya jam kerjanya ditambah. Ia lembur, jadi bisa cepat mengumpulkan uang untuk biaya kuliahnya. Makanya N mulai merasa nggak senang dan nggak nyaman ketika udah mulai memasuki masa pandemi. Jadi jam kerjanya kebanyakan dipotong, jam kerjanya berkurang, sehingga nggak dapat uang tambahan deh. Oke, Vi. Tadi berarti kita udah bahas apa aja ya? Hasil survei. Terus, Kita sempat bahas, ya background narasumber kita sempat bahas juga tadi. iya, background narasumber juga kita udah sempat bahas, sama tadi yang kita bahas juga Karakteristik. karakteristik dari berdasarkan perspektif gender. Iya benar. Berarti kita udah ada 3 hasil survei, terus background dari narasumber, sama karakteristik berdasarkan perspektif gender. Mungkin nih teman-teman di YouTube juga ada pertanyaan, gimana sih pandangan secara langsung orang yang di pengurangan pegawai itu. Kalau gitu kita langsung sharing aja ya pandangan dari narasumber kita terkait dengan fenomena tersebut. Mungkin aku cuman jelasin yang narasumber yang pertama ya. Nanti selanjutnya dijelasin sama Namira. Jadi kalau misalkan menurut narasumber pertama, yaitu narasumber dengan inisial X, itu sebenarnya kalau misalkan berkaitan dengan stereotip gender, itu nggak ada sih, kayak ada ketidaksetaraan gender dalam pengurangan pegawai, menurut dia nggak ada. Karena sebenarnya di perusahaan dia itu memang banyaknya pekerja perempuan. Kenapa? Karena pekerja perempuan ini sangat dibutuhkan untuk menjual produk. Misalnya seperti sales, itu kan banyaknya memang perempuan ya. Terus juga banyak perempuan yang kerjanya di posisinya sebagai customer service. Nah, karena memang di masa pandemi ini setiap perusahaan pasti berusaha banget untuk bertahan, untuk ekonominya untuk stabil, jadi memang mereka mengurangi posisi. Perlu ditandai itu posisi pekerjaan yang sebenarnya nggak terlalu vital. Jadi memang kenapa banyaknya perempuan ya karena posisinya yang nggak terlalu vital. Jadi bukan karena dia perempuan, karena karakteristiknya komunal enggak, tapi karena posisi pekerjaannya aja. Kalau misalkan dari narasumber kedua itu gimana ya, Nam? Dari yang wawancara udah dilakukan, kayak kurang lebih tuh sama kasusnya dengan narasumber N. Dia tuh nggak melihat ini sebagai bentuk ketidaksetaraan gender. Bahkan katanya pengurangan pegawai di perusahaan dia itu tidak terkait dengan gender. Kenapa? Karena pengurangan pegawai antara perempuan dan laki-laki itu sendiri tuh jumlahnya sama di masa pandemi ini. Dan pegawai-pegawai yang telah diberhentikan tadi itu akan dipanggil kembali oleh perusahaan dengan langkah-langkah seperti saat mereka melamar pekerjaan. Terus mereka akan diwawancara kembali. Setelah itu bila keterima mereka akan dipekerjakan kembali oleh perusahaan. Jadi kurang lebih sama dengan pandangan narasumber X. Dia nggak melihat ya ini tuh nggak terkait loh sama gender, kayak gitu sih. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nih dari perspektif psikologi gender. Sekarang kita bahas dari perspektif psikologi sosial. Berdasarkan jawaban dari kedua narasumber kita, ternyata sudah sesuai nih dengan teori deprivasi atau teori keadilan. Ternyata kedua narasumber merasakan hal yang berbeda di lingkungan kerjanya, di mana subjek X merasa kontribusi yang diberikan kepada perusahaan itu sudah besar, tapi yang didapetin oleh narasumber X tidak setara dengan usaha yang udah diberikan, sehingga X merasa tidak adil. Sedangkan N merasa perusahaannya sudah cukup adil karena semua karyawannya diberhentikan, namun hanya masalah waktu yang berbeda. Oke deh, berarti dari yang sudah dibahas tadi bisa ditarik kesimpulan nih teman-teman. Ternyata
Dari hasil wawancara dan survei, kami menemukan ada perbedaan. Kalau di hasil survei, nunjukin bahwa pekerja perempuan itu lebih banyak nih di PHK karena peran gender. Sedangkan menurut hasil wawancara, tidak terdapat peran gender dalam pengurangan pegawai dari pihak perusahaan. Jadi seperti inilah hasil diskusi kami pada hari ini. Teman-teman, karena saat ini masih masa pandemi, jangan lupa ya untuk jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk klik Like, Komen di bawah. Dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Teman.